Selanjutnya, waladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang ya yang sombong, orang yang membakar ini tadi, yaitu termasuk orang-orang yang kalau dia berinfak, menginfakkan harta bendanya itu hanya sekedar biar diketahui orang, dipuji orang, ya, disubyo-subyo orang, ya. Nah, ada kan orang yang dermawan selalu membagi uang tapi yang sekedar biar ketahui orang, dia seorang dermawan, dia orang yang baik hati, mengasihi orang banyak. Di ukurannya hanya orang, biar diketahui orang, biar dipuji orang. Nah, hanya begitu itu. Apalagi wala yu'minuna billah, dia berinfak tapi dia tidak beriman pada Allah. Apalagi tidak iman wala bil yaumil akhir, tidak iman hari akhir, adanya hari kiamat. Nah, orang yang demikian itu berarti orang itu wa may yakuni syaitan lahu qarina. Mereka itu orang yang bersahabat karib dengan setan. Jadi orang kaya, ya toh, kalau berinfak hanya biar dipuji orang. Dasarnya bukan karena iman pada Allah, dasarnya tidak iman pada hari akhir, hanya sekedar cari dipuji orang, maka ria'ana supaya diketahui orang. Nah, orang demikian itu diberitahu oleh Allah, wa may yakuni syaitan, itu orang-orang yang bersahabat dengan setan, yaitu korina, bersahabat dengan setan, pasa'a korina, padahal setan itu ada sejelek-sejelek teman dekat. Jadi orang yang hidupnya dipimpin setan itu ya hanya sekedar menuruti hawa nafsu, lebih jauh dari ajaran Allah. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqallah wa kana Allahu bihim alima. Bagaimana mereka itu kok demikian tidak mau begitu? Maksudnya itu mengapa mereka itu kok demikian? Maksudnya tidak mau ikut perintahnya Allah. Lau amanu, seandainya orang-orang itu mau beriman pada Allah dan iman pada yaumil akhir dan iman pada hari akhir, wa anfiqu mimma razaqakumullah, dan mau berinfak sebagian harta bendanya karena Allah, rezeki yang dari Allah, yang demikian itu diinfakkan karena Allah. Bahkan Allah bihim alima, yang demikian itu sebenarnya bagi mereka itu, yang demikian itu diketahui oleh Allah semuanya itu. Wallahu wa kana Allah bihim alima. Allah itu mengetahui segalanya itu. Inna Allah la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yuti ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah besok di akhirat pada hari kiamat itu tidak akan mendolimi, tidak akan menganiaya siapapun, sedikit pun, seberas biji sawi pun tidak. Zarah itu biji sawi, kecil sekali. Jadi itu hanya membayangkan kecil, artinya Allah tidak menganiaya sama sekali lah, begitulah dikatakan. Tidak akan menganiaya sedikit pun kepada seseorang itu. Nah, daripada Allah menganiaya, andai kata yang sebesar zarah itu berupa kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, oleh hambanya, maka akan dibalas dengan baik. Jadi Allah tidak akan menzalimi, menyiksa sedikit pun kepada seseorang, kecuali kalau memang orangnya itu memang harus disiksa karena dosanya. Nah, yang satu zarah itu Allah tidak akan menganiaya gitu, tapi satu zarah itu kalau berbuat bajikan, berupa perbuatan baik, yudha'ibha, akan dilipat gandakan pahalanya. Bayuti min ladunhu, dan akan diberi pahala itu dari sisi Allah. Min ladunhu ajron, pahala itu dari sisi Allah. Pahalanya itu ajron azimah, pahala itu yang maha agung, yang maha, pokoknya hebat lah bagi kita semuanya besok. Kalau Allah mempertanyakan orang-orang seperti tadi yang ceritakan orang sombong, orang macam-macam itu, pakai faida jina mingkuli umatin, maka bagaimana ketika besok kami mendatangkan pada setiap umat itu bisyahid, saksi, wajina bika ala haulai syahidan, dan aku mendatangkan kamu Muhammad menjadi saksi mereka besok di akhirat. Ya Allah mempertanyakan, bagaimana itu keadaan orang yang selalu begitu tadi itu, yang cerita jelek-jelek di atas itu tadi.
kalau kami besok sudah mendatangkan seorang saksi ya bagi setiap umat, kan besok itu kan ada umatnya Adam nanti disaksikan sendiri, umatnya Muhammad ada saksinya sendiri, termasuk Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi amal perbuatannya orang-orang mukmin. Nah sekarang kalau aku datang ke kamu ya Muhammad besok di akhirat untuk menjadi mereka itu, bagaimana keadaan mereka itu? Mesti kamu kan beri kesaksian bahwa orang kafir, orang munafik, orang yang tidak Islam itu kan berarti tidak patuh pada Allah, kan kamu bersaksi, mesti kamu nyatakan bahwa mereka tidak iman, tidak Islam, kan begitu. Lalu bagaimana keadaan mereka itu kalau begitu itu? Nah, Allah menceritakan besok itu keadaan orang-orang kafir itu seperti ini. Yauma idzi yawadul ladzina kafaru wa ashabur rasul. Besok pada suatu hari yaitu hari kiamat, orang kafir itu berkeinginan, orang kafir dan orang yang berdurhaka pada Rasul. Ya berdurhaka itu termasuk munafik, itu mengaku Islam tapi tidak Islam, itu munafik itu namanya katanya iman pada Muhammad tapi tidak, itu termasuk orang-orang yang termasuk ini. Orang kafir dan orang-orang yang berdurhaka pada Rasul itu akan berkata apa? La tusawwa bihimul ardo, sebaiknya mbok saya ini dijadikan diratakan saja dengan tanah. Artinya apa? Kalau sudah merasa diratakan dengan tanah, seolah-olah sudah tidak akan dituntut, tidak akan dibangkitkan, akan diperiksa amalnya. Mungkin begitu perasaannya itu. Kalau sudah jadi tanah, sudahlah sama dengan tanah. Tanah tidak akan dihisab, tidak akan diadab, tidak akan dihukum. Begitu perasaan mereka. Wala yaktumunallahu haditha, dan Allah tidak akan menyembunyikan sedikitpun kejadian pada waktu besok di akhirat itu. Jadi apa semua digelar, dibuka, semua tahu gitu. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Nah sekarang kembali ke ayat yang lain yang isinya lain dari yang di atas itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kita ini orang Islam yang beriman pada rukun iman yang 6. La taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kamu mendekati sholat, itu maksudnya melaksanakan sholat tapi dalam keadaan kamu itu dalam keadaan apa itu namanya, mabuk. Jadi kalau kamu baru mabuk jangan sholat, gitu gampangnya aja. Jadi umat Islam diberitahu ini, kalau kamu baru sejak mabuk jangan sholat. Tapi sekarang banyak orang suka mabuk toh di Indonesia ini, anak-anak muda itu banyak toh pesta minum keras, mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk merasa bebas, ngomong seenaknya, berlaku seenaknya, lah merasa menyenangkan, nah, gitu. Nah, orang yang macam itu tidak boleh melaksanakan sholat, gampangnya aja begitu. Ngomong mabuk kok. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kalau kamu dalam mabuk jangan sholat. Boleh kamu sholat kalau kamu sudah mengetahui arti dari apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi kalau kita sudah sadar lalu sholat, ya mari silakan. Umpamanya kalau kita ngomong, iya karena butuh, iya karena tangi tahu bahwa kita ngomong hanya kepadamu lah Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Nah kalau sudah tahu ngomongannya itu ya boleh sholat. Ini mengandung pengertian bahwa orang sholat itu mestinya harus tahu apa yang diucapkan, tidak hanya seperti burung benco hanya ngomong tetet-tetet, tidak ada artinya itu. Makanya kita sebagai orang Islam harus meningkatkan ini. Pengamalan sholat harus ditingkatkan. Artinya apa? Kalau kita sholat, membaca bacaan itu, kita harus tahu artinya. Gitu. Yang tidak boleh juga, di samping dalam keadaan mabuk tidak sholat, malah junuban. Kalau kamu dalam keadaan junub, ya berkadas besar, tidak boleh masuk masjid. Nah, tidak boleh masuk masjid. Ini. Ila abiri sabili, kecuali hanya sekedar lewat. Jadi kalau sekedar lewat, soalnya dulu ceritanya kan Rasulullah itu rumahnya ya dekat masjid. Ya kalau mau ke kolam, umpamanya mau mandi apa kan harus lewat masjid. Nah karena lewat itu sekedar lewat itu ya pada waktu itu boleh gitu. Jadi artinya kalau dalam keadaan darurat itu boleh. Hatta tatasilu. Nah baru boleh masuk masjid kalau sudah mandi besar, mandi janabat, gitulah ini. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu dalam keadaan sakit, ini kaitan dengan sholat.
Jadi kalau kamu dalam keadaan sakit, ala safarin, atau kamu dalam bepergian, ja'a akadu minkum minal wa'id, ataupun kamu ke kamar kecil mau buang air kecil gitulah, itu ke toilet itu. Allah mastumunisa, atau kamu menyentuh perempuan lah. Menyentuh perempuan itu ada dua pengertian. Ada yang menafsirkan menyentuh yang sekedar menyentuh, pokoknya salaman atau menyenggol. Tapi ada yang menyentuh itu adanya hubungan sama istri, Nah, kalau posisi dalam keadaan seperti itu, padahal walam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air. Yang mestinya tadi harus wudu, harus mandi, kok tidak ada air gitu. Fatayamamu so'idan thayyibah, boleh kamu melaksanakan tayamum, yaitu sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tayamum itu? Tayamum itu yaitu memakai debu, ya, debu yang bersih ini. Fatayamamu so'idan thayyibah, bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Caranya bagaimana? Tangannya diletakkan di debu, setelah itu lalu diusapkan pada mukanya. Famsahu biwujuhikum, diusapkan mukanya, dikasih debu lagi, lalu diusapkan kedua tangannya, itu telapak tangannya ini kanan dulu, kiri, beginilah jadi tayamum itu hanya begitu, tangannya dikasih debu, diusapkan ke muka, selesai dikenakan debu lagi, usapkan tangan kanan bolak-balik gini, lalu yang kiri begini, selesai ya tayamum. Hanya perlu diingat, tayamum itu hanya untuk satu salat. Jadi kalau wudhu itu bisa gantung wudhu. Umpamanya salat duhur wudhu, ya toh? Terus sampai asar belum batal, boleh salat asar tanpa wudhu lagi, masih gantung wudhu gitu loh. Tapi kalau tayamum tidak, sekali tayamum, ya toh, tayamum sekali untuk salat duhur. Nanti mau salat asar kondisinya masih sama, masih sakit atau masih dan bepergian, ya tayamum lagi, salat lagi begitu. Jadi tidak ada gantung tayamum, tidak ada. Innallaha kana ghafurur rahimah, sesungguhnya Allah itu keadaannya yaitu maha pengampun, afuwan ghafura, maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi terhadap hal yang di atas tadi semuanya, kalau memang Allah itu menghendaki ada hambanya yang berbuat salah, maka dimaafkan dan diberi pengampunan. Nah, untuk saat ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.